sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, para pengurus Majelis Kalimat Taqwa, aparatur pemerintah setempat, dan yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Kalimat Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rahmat serta nikmat kepada kita semuanya. Karena dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya nikmat dari Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun diguyur hujan, jamaah ini tetap masih sore banyak sampai penuh karena berangkatnya sebelum hujan. Sudah masa orang. Nah, jadi kesimpulannya, sebesar apapun dosa kita, jangan sampai memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, la tayhasu min rahmatillah. Janganlah kalian semua memutuskan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Karena tidak ada yang memutuskan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Andaikan orang di masa lalu mungkin kehidupan orang yang sangat kelam. Nah, jadi orang sudah sampai memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, lah ayeuna geus moal dihampura ku Allah musrobat teh dosa eta mutuskeun rahmat Allah. Atau sebaliknya geus takdir ku Allah kieu jadi tukang mabok tukang judi, itu namanya memutuskan rahmat Allah. Karena di dalam hadis kursi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak Adam, lamun andaikan maneh datang menghadap aing cek Allah bermoh dosa di dasar bumi sampai tahun lagi tahun 7, tetapi maneh bahwa keyakinan bahwa rahmat Allah, karunia Allah lebih loba, lebih luas dibanding dosa maneh, maka loba kelahu Allah paling diampura. Ini pertanda udah terus sampai memutuskan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia mah tempatnya lupa, tempatnya dosa, dan Allah tempatnya yang Al-Ghafur, yang mengampun, Al-Rahim, yang Maha Kasih dan Sayang. Nah, kemudian dengan adanya rahmat Allah, ada rasa kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kemudian ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kenikmatan yang ada pada diri manusia tidak lepas daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama orang diberi dahar dengan syukuran terus ya Allah. Selama orang bisa beda terasa minum syukur terus ya Allah. Nah, selama orang masih bisa gempa, bisa memperoleh, orang kau bersyukur terus di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dengan adanya nikmat, baik itu nikmat ijab atau nikmat indah, nikmat ijab adalah seperti kenikmatan yang bisa dirasakan oleh tubuh kita, oleh lidah kita, itu nikmat ijab. Seperti orang ada rambutan karasa
itu masing-masing kaum bukan hanya sabab zahir, hakikatnya adalah Allah yang memberikan perasaan. Dari sekian banyak nikmat, hanya nikmat iman yang bisa menyelamatkan manusia. Walaupun dia selama hidupnya bergelimang dosa, tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha Kuasa untuk segala apapun. Begitu mau Allah yang buat dosa, maka sampai dia ketika sakaratul maut, nafas terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Karena kata Rasul, maka akhir kalam la ilaha illallah, saja akhir ucapan keluar kitab sumutna ketika nafas yang terakhir dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, dakhalnya yakin dia masuk surga. Apa sebabnya? Sebab kenikmatan iman Islam yang bisa mendorong kita, menyelamatkan kita ketika kita meninggal dunia dan seterusnya. Banyak contoh orang yang taat rajin ibadah, pas begitu menjelang kematian dia terkena serangan amat keimanan. Apalagi orang politik Eropa yang mana murtad manusia, nauzubillah ini warga Jermanetik yang berpangkat berkelas Abu Kiai memurtadkan manusia, bahkan menyesatkan karena melesetkan Al-Quran dipakai dasar untuk berkampanye. Nauzubillah ini, subhanallah, malaikat Jibril jadi sukses. Ada yang baik. Nah kemudian berpikir jadi tim sukses. Ada lagi kaum kita bukan tim sukses, bukan tim kemenangan, tapi tim yang untuk memenangkan yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Atau Allah langsung memilih Rasul. Nah makanya kita jangan sampai terpengaruh masalah akidah orang luruskan. Adapun kampanye ros dengan kemarin ada kampanye mereka rasa ros, tapi orang ikut. Nah untuk hati ini kita punya pilihan masing-masing, tetapi ketika mendengar berita-berita kita yang terpengaruh, kalau seandainya kita akan menyesatkan keimanan kita. Nah kemudian setelah udah iman Islam yakin surgana, nah kemudian bulan kenikmatan teh kumaha bulan dengan keimanan supaya selalu kuat dan utuh. Nah kata Nabi, imanul mar'i yazidu wa yanqus, iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah jadi iman jarmata kadang surut, kadang pasang. Lama keimanan turun, sholat malas, ngaji malas, silaturahmi malas. Ini bukan pokok iman, tapi kadar keimanannya atau polusi atau volume keimanan turun naik. Tergantung yang dia lakukan. Kalau dia taat, iman akan naik. Kalau dia maksiat, iman akan turun. Nah makanya untuk menjaga keimanan seperti apa? Di dalam kitab Tazkiratul Qutubi, para ulama menuturkan, kami jarang sekali menemukan orang yang datang ke majelis taklim terus menerus kemudian matinya tidak membawa iman. Dan para ulama salah, kami asal jarang
ini jama'an rajin ibadah dan ngaji panenna suruh khotimah. Dan begitu pula kami jarang mendengar orang yang tidak mau datang ke majelis taklim mau nadir mawa iman Islam. Nah berarti untuk menopang iman orang datang ke majelis taklim, kenapa terjadi majelis taklim? Ada siaman-siaman rohani untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian setelah orang di pasir nikmat Gusti Allah syukuri. Nah contoh ayeuna urang teh di peribadahan ka Gusti Allah salat anu paling utama ini harus ada aturan yang tepat. Ikutin para ulama, ikutin para sesepuh kita. Karena di abad modern ini banyak yang mereka agama tidak sesuai dengan akal aslinya. Nah itulah mukadimah tausiah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz Rasna orang masih dalam pembahasan sholat berjamaah. Wala in ada ma'muman fala taqulu sholatuhu. Jangan batal jam sholatna sebab jangan ninggalkeun doa kunut kemudian balik deui ka luhur arahnya teu tasyahud balik deui diukana eta teu batal tetapi makmuman arah ieu jadi makmum. Nah masalah berjamaah si makmuman terpohon imam pohoan termaja tasyahud. Nah imam ulah orang ieu ke imam. Innama ju'ila imam liyuqtada bih. Sesungguhnya setiap orang dijadikan imam, dijadikan pemimpin itu adalah harus yang bisa dijadikan panutan. Nah contoh ayat sholat berjamaah si makmum ingat bahwa itu pas duduk baca tasyahud awal si imam pohon terbaca tasyahud awal itu imam baik. Karena wajib kita mengikuti imam. Cuma imam macam-macam. Ada imam Samudra, imam Syarifin, imam Nadawi. Yang dimaksud di sini imam dalam sholat. Nah, jadi orang wajib mengikuti imam. Andaikan istri makmum terpok antara tasyahud, terpok antara Quran, imam makmum, orang ikut ke imam. Terkecuali kita niat mufaraqah berpisah dari imam. Dia maksudnya tak begini. Jadi orang tidak ulang sampai ke imam. Bila tasoka usajada bila mana yasimamu dan macam orang kunut orang terpohon terus orang tidak perlu ulang lagi. Ausajada akal sujud karena dia tidak membaca doa kunut. Nah maka di sini kesimpulannya wasajada wahdahu sahwan. Nah cuma beres imam assalamualaikum nyana sujud sahwi seorang tadi. Nah kenapa kalau kesalahan imam ini akan remeh ke si makmum? Lamun makmum salah bisa menekan ke imam. Nah contohnya imam remaja doa kunut kemudian makmum ingat sebenarnya. Nah ketika imam sujud sahwi pada kalau imam doa itu kalau sujud sahwi. Tetapi ketika makmum yang rupanya imam tidak akan terbawa-bawa
makmum. Balai yang minasi aulu bahkan wajib kita si makmum makmum masuk anu poho macam tasyahud anu poho macam lakunut wajib yang balik dari bulan lanjut. Contohnya ketika dia membaca tasyahud awal tengah rumah. Nah pas begitu sudah berdiri, nah turun lagi ke bawah. Atau dia tidak baca tasyahud yang pertama. Nah itu akan, maka dia nanti diharuskan mengikuti imam. Bahkan wajib. Apa dasarnya diwujubi mutaba'atil imam karena wajib nuturkan imam di dalam sholat. Fa'illam ya'ud fa'tolat sholat ulamun yisi makmum kebalik maca tasyahud kebalik maca lakunut maka batal sholat si makmum. Ilam yang mufaraqah lamun terniat mufaraqah dengan imam al-mufaraqah berpisah dari imam dan tidak ada kaitan sholat dengan imam. Namun mufaraqah tentu tujuan kekhasan ada kekhasan mufaraqah. Itu berarti tidak boleh kita ada jeda untuk menunggu imam atau kita ngebut supaya pada imam, tidak harus. Tapi dalam untuk menjaga fitnah tidak masalah. Berarti beratur dalam bacaannya sesuai dengan durasi sholat si imam anu terpasnya. Contohnya orang dan perang ngadenge bacaan Quran karena macam nah pas begitu orang dibaca Quran ternyata terpasnya itu wajib mufaraqah. Lamun termufaraqah terus berjamaahnya atau ketika sujud telapak kakinya diluruskan aja tidak dilipat. Itu berarti kesah sholatnya wajib orang berpisah atau mufaraqah dari imam. Amma ila ta'amada fa'isradu ladakum lima saja sawan wa ita wa ifaqat imam akhlatoi sanajanya kesufaraqat imam tengah bagilah ya'adan ba'amaikan ta'amada dari kafala yang sa'ul walaupun ketika disengaja si makmum ngaja-aja nana balik dari lentera pokok maka itu wajib nana balik di mulan kembali lakulot mulan kembali asal awal balusan mulahu bahkan hanya sebatas sunnahnya melakukan kembali untuk baca lakunut atau untuk baca tasyahud awal. Kama idza masalan qabla imamihi satu macam ruku sampai imamna rukunya sujud tiheula. Nah kemudian Imam Bagawi mengatakan warusak makor qabla imami qabla qiyami wa fi nusqatin qabla qiyami. Nah bacaan-bacaan si makmum anu poho karena maca tasyahud atau poho karena maca lakunut eta dihitung ketika dibaca sebelum dia berdiri. Nah kemudian salama imami lamun si makmum nyangka bahwa si imam teh geus maca salam
Maka kemudian Pakoma juga cuma 5 biar jadi Muslim. Pas orang sudah si oleh imam dan maca salam. Lazim al-mu'ud liyakuma minus wajibnya balik ada. Nah contohnya mau masbuk. Nah pas begitu di tahiyat akhir bagi si imam, bagi si masbuk rencang. Sudah kiamat jadi imam harus baca salam. Nah kalau pada nanti jadi imam baca salam wajib diucapkan supaya dia berdiri dari sholat dari duduk setelah imam baca salam. Kalau boleh terus sholat. Mudah-mudahan boleh sholat assalamualaikum. Nah kemudian waliyaku aminu supaya dimasuk bangun untuk menambah rakaat diawali dari duduk yaitu tasyahud akhir bagi si imam walaupun bukan tasyahud bagi si makmum. Wala yasqutu anhu dan tidak gugur itu duduk daripada si masbuk disebabkan niat mufaraqah. Wajazat walaupun diperbolehkan niat mufaraqah ya nanti wakala karena berdirinya si makmum tadi menjadi sia-sia. Nah jadi ada yang bersimak dikira sudah baca salam Allah Akbar. Nah pas seperti itu posisinya kan salam wajib bagi kita ada. Nah itu yang berdiri itu menjadi sia-sia tidak termasuk dalam meruntuhkan sholat si masbuk. Wa min sama wallahu